lagi sayang karena memang Ya dari kalau nggak hakim lagi. dibahas, Mak, nggak mungkin, Mae. Masa kesaksian Bukan, dari penggugat? bukan. Itu sudah kita bisa bayangkan dari caranya saja. Orang terlambat 5 menit, langsung dia bilang ini ditunda ke minggu depan. Sementara jadwal minggu depan itu adalah saksi dari terlapor, ya kan? Nah, karena apa? Dari tiga. Mak, tidak ditunda katanya kesaksian hari semalam, Mak. Bukan, sidangnya ditunda ke minggu depan. Sementara jadwal minggu depan Tapi bukan adalah untuk kesaksian dari bukan, saksi. bukan. Jadwal minggu depan itu adalah kesaksian dari terlapor. Ah, dari apa? Dari yang bukan apa dari yang bukan ini kita Tergugat. tergugat, iya tergugat. Itu dia. Jadi nggak ada gunanya lagi tuh karena gini. Hakim saja itu dari 3 hakim adalah 2 orang hakim yang memutuskan Nikita Mirzani bersalah. Nah, apabila dia memenangkan perkara ini untuk Nikita Mirzani, berarti akan menggugurkan dari putusan pidana yang dia telah lakukan. Nah, jadi itu akan susah, gitu loh. Jadi ini udah nggak ada gunanya lagi. PMH ini sebenarnya sudah tidak punya nilai penting lagi, gitu loh. Loh, tapi Gitu. kalau Mama bilang udah nggak bisa, ya inilah makanya mau disuarakan, Mak. Masa Iya, ada maksud aku gugatan tapi kesaksian dari saksi penggugat itu tidak didengarkan di sidang. pasti. Karena apa? Kalau kemarin aku dapat cerita sih sebenarnya, aku belum lihat pastinya. Tapi ketika saksi sudah duduk, dia menyatakan sidang ditunda. Ada nggak dalam sejarah kehidupan kita saksi sudah ada di tempat karena terlambat? Nah, bagaimana ketika hakim terlambat datang? Apakah sidang ditunda? Tidak. Kita Iya, menunggu. itulah maksudku. Makanya inilah yang mau kita suarakan, keanehan dan kejanggalan ini. Maksudku janganlah Mama bilang ini udah nggak ada kayak titik terang. Karena kan kuncinya di PMH ini, Mak. Seharusnya iya, tapi tidak akan menguntungkan NM juga karena dari 3 hakim, 2/3 hakim itu adalah pemutus keputusan pidana Nikita Mirzani. Nah, Nah coba makanya kan bayangkan ini biar kalau dia kita memutus. suarakan ini biar sampai ke Komisi 3 gitu loh, Mak. Capek sayang kita Bukan, sampaikan Mama itu. langsung bilang capek, udahlah. Jadi bingung awal. Karena kalau menurut aku ini sebenarnya seharusnya dari awal sudah diperhatikan dari ketika mereka itu menghadap ke Komisi 6 dan Komisi 9 salah ternyata yang terkait itu adalah Komisi 6 itu sebenarnya harusnya sudah diperhatikan oleh DPR. Tapi memang kasus ini adalah kasus yang menurut aku ada sesuatu yang tidak baik atau janggal karena memang itu kepentingan tertentu. Jadi di situ dia, makanya aku bilang bukan kita tidak mau menyuarakan lagi, capek, kita tuh selalu capek gitu loh. Tapi nanti ujung-ujungnya apa? Ya memang ini kasus bermainnya seperti apa ya kita nggak tahu juga gitu loh. Tapi aku berharap kalau memang bisa Komisi 3 selaku komisi DPR yang membidangi hukum dan tatanan hukum, silakan. Mudah-mudahan mereka memang harus tegas seperti kasus Amsal. Sehingga Iya, ini memang Nama benar-benar janganlah terang, ngomong udahlah gitu. ini nggak ada di itu kan jadi buat kayak Karena aku pesimis, karena itu aku pesimis ketika PMH ini dari detail hakimnya saja sudah tanda kutip gitu loh. Nah, itu dia. Masa itulah makanya dari di tadi malam di PM dari tersebut enggak Mak. emang Itu emang kan cuma Mama 2 yang orang itu aja pesimis. hakim di PM. Enggak, Itu emang kan 2 Mama orang yang itu aja hakim pesimis. di PM. Ah? Emang cuman mereka aja hakim di PM sehingga kasus yang ini mereka pegang, ini mereka pegang, yang lainnya emang gak ada hakim di situ. Makanya Mak, tadi malam kita pada ngobrol lah, ada di room Awing, ada di roomnya Nol, untuk para konten kreator ataupun orang-orang yang mendukung walaupun tidak ikut berkomal. Mari kita suarakan kejanggalan ini. Mari kita berikan gejolak sosial terhadap kejadian kemarin gitu loh, Mak. Itu maksudku. Tapi Mambel, aku berharap ke depan kita mulaikan menyuarakan hal ini kembali
dan aku berharap kita semua mempunyai sense of belonging terhadap ini dengan apa? Mencari data dan fakta yang valid yang memang benar-benar bisa kita buat suatu kajian atau analisis bersama di dalam Komal, kita bahas sedetail mungkin, dan juga kita berharapkan ada PH-PH hukum yang mampu memberikan pencerahan yang baik terhadap ini. Dan juga aku mohon maaf sebelumnya ya Mambel ya, karena aku melihat sekarang ini mulai ada pergeseran kembali, dan aku sudah lama tidak ini ya, tapi aku senang tadi aku melihat ini kau membahas tentang PMH-nya Nikita Mirjani. Iya. Jadi buat kalau yang itu udah dikesampingkan aja Mak, yang kena ya, susup itu biarin, karena jujur Mak, ini pahit-pahit aku bilang Mak. Tunggu Mak, kita bertemu karena di kasus Niki, bukan karena urusan pribadi kita atau personal itu kita. Yang aku harapkan. Dan kau tahu aku kan Mambel, aku tidak suka membicarakan personality sekarang karena aku malas. Ya. Nah makanya gini loh Mak, kaulah yang tahu, kan kau yang nengok kan, dari Ai punya, ngerti kan? Ngerti. Nah, paham. mereka itu kan ada rasa trust issue yang mereka rasakan bukan karena tentang masalahnya. Trust issue karena siapa? Karena tidak suka secara personal. Ngerti Mama? Ya, aku. Jadi mereka trust issue, mereka ini tidak bisa membedakan. Nah, kalau mereka menuntut mana buktinya? Ya itu tidak bisa. Jadi itu aku tidak mau ambil pusing Mak. Trust issue yang mereka rasakan sekarang bukan karena apa-apa, tapi karena rasa tidak suka. Itu aku kesampingkan. Aku sekarang setuju kita bahas itu. Nah, semoga nanti ada PH-PH yang memang mempunyai ilmu dan standar yang benar terkait memberikan kita pencerahan. Karena apa? Aku itu melihat ini sekarang PMH ini agak sedikit pesimisnya karena itu. Terus kedua, tentang kondisinya orang sudah duduk di depan hakim sebagai saksi kunci, tapi langsung ditunda minggu depan tanpa ada alasan tertentu. Ini balik lagi terjadi ketika di case-nya Nikita dipidana. Dipidana itu jelas-jelas permintaan permohonan penangguhan penahanan aja pun mereka tidak menjawab dengan gamblang, malah kayak kucing-kucingan. Loh, jangankan permohonan penangguhan, maksud Mama kan? Iya. Untuk ke dokter gigi aja yang implan Niki pecah. Itu aja sampai sekarang nggak jelas. Makanya aku bilang, aku berharap ini pihak legislatif ini mulai memiliki sense of belonging terhadap tupoksinya mereka, bahwasanya media sosial TikTok ini adalah ranah informasi yang bisa mereka lihat. Karena ya aku terima kasih dengan Pak Hinsa Panjaitan, karena pasti dia melihat TikTok ya, melihat media sosial sehingga dia tahu masalah itu, dan juga dia dapat informasi dari para orang-orang terdekat dia yang berada di Tanah Karo sehingga dia tahu. Dan aku berharap sekarang begini juga gitu loh, bahwasanya dengan adanya media sosial ini para legislatif itu bisa melihat sebenarnya yang di masyarakat ini apa sih yang terjadi dan bagaimana gitu, sehingga banyak kejanggalan-kejanggalan atau banyak yang namanya kasus-kasus yang seharusnya bisa memberikan edukasi malah memberikan kecurigaan bagi masyarakat. Jadi aku berharap ya silakan, aku setuju kalau kita menyuarakan Nikita Mirjani memang harus sampai titik darah penghabisan, bukan karena apa, bukan cari muka atau apa, bukan. Dan saya tidak kejanggalan yang terjadi. Ya. Karena gini Mak, satu hal yang dibahas di Komisi 3 sana di DPR bukan urusan yang selalu berhubungan dengan government. Kita tidak bisa juga menjadikan kasus Amsal Sitepu itu jadi patokan, karena itu kan proyek. Proyek pemerintahan, proyek government, iya kan? Nah, tapi kan di sana kan ada banyak kasus juga yang urusan person to person, tidak yang berurusan dengan government juga dibahas. Contohnya kan ada, bisa kita lihat berapa banyak kasus yang dibahas di sana kan, Mas? Ya, ABK kapal. Nah, maksudku ini yang paling aneh bagiku saat ini, Mak. Yang paling aneh. Mambel, maksud aku gini, dari kasusnya Amsal ini yang government saja itu mereka bahas dan itu ada kejanggalan sehingga mereka turun tangan. Apalagi yang non government harusnya mereka lebih jeli karena itu terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan diketahui dan ditonton oleh masyarakat
Indonesia. Masyarakat umum. Nah Itu dia. Itu yang aku maksud. Jadi maksud aku ke depannya ini kita bersuara itu memang harus kasus case kejanggalannya sehingga Iya, makanya aku bilang gini, Mak, kejanggalan ini bukan hanya dibahas untuk komal berkomal karena kan masing-masing orang kita kan punya kesibukan juga. Tidak harus standby Ya, betul. 24 hour, Ya, apalagi aku udah hampir setahun kan kemarin kan, Mak. Iya. Berkomal. Nah, maksudku itu kepada para konten kreator yang tidak berkomal-berkomal tapi dia ikut menyuarakan terus-menerus, tidak menyerah, tidak ada kata capek. Maksudku, ayo kita suarakan kejanggalan yang terjadi ini, mulai dari izin untuk berobat dia yang masalah implan giginya, Iya. terus kejanggalan Banyak sih masalah kejanggalannya hasil kemarin. putusan kasasi. Enggak, banyak sih kejanggalannya. Aku makanya agak bingung ketika seorang sudah mengaku melakukan labeling ke bawah itu karyawan. Itu kan kejahatan sebenarnya. Tapi itu tidak menjadi suatu hal yang menjadi konsentrasi. Makanya aku bilang pihak terkait ini ngapain gitu loh. Bahkan itu ngapain, adalah menjadi gitu. fakta persidangan kan? Fakta persidangan. Ya. Dan sekarang Ya, betul. dipelintir lagi oleh kuasa hukumnya bahwa dibilang itu bukan produk dia. Iya toh? Ada, Nah, Mak. memang bukan produk dia. Kalau itu produk Memang betul, dia, ya memang maksudnya akan dia ada tidak masalah. menjual itu. Loh, sekarang dia Sekarang mengakui dibuat menjual cerita, itu Mak, melalui- bahwa dia tidak menjual itu. Dibuat lagi cerita kayak gitu. Padahal fakta persidangan ada orang yang membeli dari dia. Bukan. Fakta persidangannya bukan hanya itu aja. Dia mengakui memang itu dia jual itu dan dia labeling itu. Gitu. Itulah maksudku. Nah, sekarang diputar lagi nih, ditiadakan lagi nih fakta persidangan yang dipidana. Itu maksudku, Mak. Makanya inilah yang mau disuarakan. Iya, Karena kan kejanggalan ini. tadi kan pihak penyidik kan ke tempat Niki toh untuk memintai Makanya aku bilang keterangan. gini. Nah, makanya aku bilang gini, kita ini sekarang ini harus memang benar-benar menggunakan media sosial ini terkait untuk melihat kejanggalan karena public enemy ini bisa terjadi ketika sesuatu itu ada kejanggalan yang tidak menjadi concern dari pihak-pihak yang berkaitan atau instansi yang memiliki capable untuk mengetahui itu. Ya, makanya aku minta ke depannya kita sekarang ini berlaku supaya melihat kejanggalan-kejanggalan. Kita balik lagi ke zamannya persidangan dari bulan penahanan Nikita Mirzani dari tanggal 4 Maret itu. Di situ kejanggalannya, orang baru satu kali aja langsung ditetapkan tersangka, langsung ditahan. Ya, dengan tuduhan 368 junto pasal TPPU ya kan, pasal 1 dan 2 dan 3. Pasal 1 dan 2. Nah, di situ ada kejanggalannya. Pertama, bahwasanya penangkapan itu sudah sesuai menurut mereka, tetapi ada kejanggalannya, baru satu kali melakukan penyelidikan sudah menyalahkan itu tersangka. Boleh nggak? Boleh, tetapi harusnya diberi keterangan yang jelas. Terus kedua, di dalam kasus ini sudah berkali-kali ditolak. Ya, P19 menjadi P21, ditolak kembali menjadi P19, dinaikkan lagi, ditolak lagi, terakhirnya Dan dirubah lagi BAP. Ya, Karena P19 Iya. dirubah BAP, jadi dia barang tuh. Nah, kemudian dismoothing BAP-nya untuk menjadi 369. Nah, itulah dia. Makanya itu kejanggalan yang kedua. Apakah kita masyarakat yang tidak tahu ini harus mengetahui itu? Wajib kita belajar. Siapa tahu nanti ke depan terjadi pada kita bisa mengetahui itu. Itu poin paling pentingnya. Nah, di dalam kasus Nikita Mirzani ini banyak kejanggalan. Masa yang memeras mencari yang diperas mencari yang memeras? Sama dengan cara penipuan. Masa yang mau ditipu mencari penipunya? Karena gitu, Mak, kalau Mama perhatikan, alur ini dihilangkan. Yang diambil mereka adalah poinnya perpindahan uang ini. Itu aja. Ya, alur itu. dihilangkan. Nah, sementara kan dari alur cerita ini. Sebab akibatnya ini, asal muasalnya kan harusnya itu kan yang dipertimbangkan. Nah, makanya kemarin Mambel ada orang bilang, ini bukan masalah produk, ini adalah masalah perpindahan uang. Sekarang aku tanya samamu, dari mana terjadi perpindahan uang kalau tidak ada terjaring vektornya? Nggak usah jauh-jauh, kayak orang inilah, kayak kita lah, Mak. Nggak mungkin kita bayar sesuatu, kita transfer sesuatu, tidak ada kejelasan. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba nih, jepret langsung dibilang kau TPPU. Itu tolol. Berarti kalau misalkan Mama lah tiba-tiba TFK aku.
Terus aku dibilang kena TPPU. Pasti kan itu ada anehnya. alur kan? Kenapa Nah, ada makanya- transaksi ini? Pasti kan ada ceritanya kan? Nah, cerita itulah yang dihilangkan. Nah, makanya aku bilang TPPU itu pun pemberi dan penerima itu harusnya dianggap sebagai pencuci uang. Kenapa cuman penerimanya doang? Biar nggak pincang kayak sekarang ini kan? Ya. Nah, dan kemudian TPPU itu adalah secara gamblangnya, secara simpelnya, TPPU itu adalah uang hasil kejahatan. Kejahatan apa? Dan yang melakukan transfer TPPU ke Bumi Sesa Uang Wasesa itu siapa ini? Uang Iya. siapa? Betul. Uang siapa? Bukan uang Nah, siapa itu aja. maksudku, Siapa yang makanya- melakukan transfer? Siapa Makanya pelaku kan kemarin ku transfernya? bilang, Mak, selalu yang ku bilang itu, mereka menghilangkan alur, mereka tidak peduli dengan fakta persidangannya. Intinya yang mereka ambil poinnya, duit itu berpindah dan mereka diputus untuk Ya. bersalah. Dan malah yang ngomong kayak gitu adalah pengacara. Nah, itu yang aku agak bingungnya. Di mana seharusnya ya, ketika sebutan TPPU, tindak pidana pencucian uang, pelakunya dan juga pemberi dan penerimanya itu sebagai pelaku, itu dua-duanya harus tertahan. Di mana TPPU itu juga harus dicari nih asal uangnya itu kenapa. Dan yang paling anehnya, yang pelaku dituduhkan Nikita Mirzani, sementara yang mentransfer uang itu adalah pelapor. Pelapor. Iya, aneh kan kalau Dan Nikita tidak Mirzani berhubungan melakukan TPPU, langsung dengan harusnya Nikita. Mirzani. Iya. Lebih konyol lagi, Mak, ada pesan, Mail, kabari ya kalau udah setahun emang ada orang diperas minta diingatkan. Makanya aku bilang ada ancamannya, bukan ada ancaman, kau yang memancing keluar ancaman tersebut. Ya. Jadi gimana nanti ini Mail? Gimana ini Mail nanti kalau begini? Kan kau yang mengeluarkan itu. Nah, terus kemudian masa ketika kesaksian Doktif terbukti dia mencoba menyuap Doktif juga, sampai 20 M ditawarkan Doktif, dia mau memberikan uang itu, untung tidak diambil Doktif. Masa itu juga tidak menjadi bahan pertimbangan hakim karena apa? Nah, itu yang harus kita mulai sekarang nih ya, kalian semua pendukung Nikita Mirzani mau yang bagaimanapun, saya berharap kita bahas adalah case-nya. Setuju ya? Saya tidak mau lagi membahas yang lain-lain. Banyak yang menompang begini, begana, begono, itu urusan nanti, itu saya nggak penting. Balik lagi kayak aku bilang, Mak, kita kenal karena kasus Niki, bukan person to person, sama kayak dulu. Ya. Berapa banyak yang ngantam aku pun sampai bawa-bawa ke Igoy dari pendukung sebelah, buzzer sebelah, nggak ada aku pedulikan. Nah, kayak sekarang Ya. ini maksudku, inilah maksudku, selain berkomal-komal, buat VT, ayo kita buat video untuk kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Ya, mulai lagi. Makanya aku lebih setuju sekarang kita ini mulai menyuarakan kejanggalan yang pernah terjadi, yang udah pernah kita buat VT, kita ulang lagi dengan lebih detail dengan data yang benar. Ya. Apalagi yang soal ini, yang jadi konten kreator masih menggunakan jubah. Coba JPU. Kenapa itu tidak ditegur oleh Komisi 3? Kenapa itu tidak dipanggil oleh Komisi 3? Iya toh? Oke lah, persidangan itu sudah selesai, tapi dia sedang menggunakan jubah dan di dalam ruang sidang. Nah, yang gitu-gitu kenapa itu nggak dipanggil toh, Mak? Kejanggalan-kejanggalan inilah maksudku, Mak, yang maksudnya kita rangkum. Ya, pokoknya aku berharap ke depannya kita jangan lagi ini. Nah, aku kasih tahu sama kalian clue-nya. Selama ini terlalu banyak penyusup yang masuk yang gol. Mohon maaf ya Mambel, ya. Mohon maaf ya, aku sampaikan ini di sini. Penyusup-penyusup ini, makanya kemarin aku terakhirnya kayak menghakimi seseorang, menghantam seseorang di room itu karena apa? Dan ternyata terbukti ya, ular itu hanya ganti kulit. Tidak akan mungkin ganti badan, ganti pikiran dan pengganti jiwa, dia tetap ular. Jadi kedepannya aku berharap buat kalian semua, tolong kita bahas case, kejanggalan, dan bagaimana berikutnya. Biar kalian tahu, sekarang Doktif mudah-mudahan bisa membantu PK-nya Nikita Mirzani. Kenapa? Dalam PK itu harus ada 2 bukti baru,
Kemudian dalam PK itu ada sesuatu yang memang kemarin itu apa disebutkan mereka itu. Nah, ada hal-hal yang janggal yang harus dibuktikan kembali ya. Makanya aku minta buat kalian, kenapa aku dukung Doktif? Sorry, bukan masalah apa-apa. Ketika nanti kasus masker ya, itu menjadi suatu naik lidik atau itu disidangkan, berarti memang dia telah melakukan kesalahan terhadap itu, dan itulah awalnya nanti menjadi bukti baru dia melakukan hal itu di beberapa produknya. Dan tolong buat kalian semua jangan pernah bilang ini kasus hanya perpindahan uang. Kalau cuma perpindahan uang, harus dipikirkan kembali uang siapa, asal uang dari mana, dan siapa pelaku penyamaran uang tersebut dikirim ke Bumewa Sesa, terus kemudian dia hamburkan di mobilnya si Mail. Siapa pelakunya? Pelaku aktif. Itu yang harus kita. Itu maksud nama kan? Pelaku aktif. Ya. Bukan pasif. Kalau Niki sama Mail ini kan pasif ini kan? Pasif. Nah, ini kan gak jelas. Jadi ibaratkan orang kan KE, maksudku gini, simpelnya, orang dirampok. Korban dijadikan tersangka, perampoknya mana yang sesungguhnya, gitu kan? Iya, betul. Dan kemudian ini ada yang bilang tadi di sini Mambel. Nah itu kan Doktif saksi JPU, betul. Tetapi di dalam keterangan saksi Doktif itu malah memberatkan pelapor. Betul. Dan dia dengan tegas di sana. Itu tidak menjadi bahan. Iya. Dan ada satu clue lagi dari Deviena. Apa coba kalian ingat? Bahwasanya dia membeli maklon dari produk yang salah itu dari maklon yang bagaimana? Ya itu dia sebutkan maklon itu. Itu kenapa tidak menjadi konsentrasi? Dan itu menjadi fakta di persidangan. Oke. Nah itu ya. Makanya tadi kan Mak, makanya kan tadi aku bilang, mari kita rangkum segala kejanggalan ini supaya menjadi bahan para konten kreator yang ingin membuat VT. Contoh kayak Es Cendol, dia kan sampai sekarang masih, Mak. Ini merinding aku. Terus ada beberapa lagi konten kreator, ini merinding aku. Mereka masih aktif dan mereka tidak pernah mereka berkomal, Mak. Aku perhatikan kok itu. Yang di story-story kan Niki juga, di admin juga, di igoinya, Mak. Nah itu ada banyak, maksudku ada banyak kejanggalan-kejanggalan ini, gejolak sosial inilah yang mau kita buat supaya orang-orang yang berada di DPR sana tidak pura-pura melihat lagi, gitu loh Mak. Dan aku mulai muncul kembali karena aku berharap aku mau bantu Doktif. Aku pengen menyurahkan apa yang dilakukan Doktif itu adalah sesuatu yang bisa membantu nanti ujungnya kepada Nikita Mirjani. Jadi aku mau menyuarakan itu. Dan gayung bersambung maksudnya Mak. Betul. Apanya efek ini? Oh iya, itu. Aku mau menyuarakan itu. Dan bagi kalian, silakan kalian mau membela siapa, itu hak kalian. Tetapi ingat satu hal, saya akan berlaku dengan data dan fakta yang saya akan lihat. Dan saya sudah, Mambel, aku harap kau belajar. Karena selama ini orang yang menunggangi rumu ini adalah untuk kepentingan pribadinya. Tolong kau belajar, jangan asal naikkan orang, ya. Aku berharap kita membahas case ini dalam dengan orang-orang yang memang memiliki data dan fakta yang benar. Oke? Tapi pahami ya Mak ya, di sini aku kan udah balik fokus berjualan. Aku akan tetap memantau. Hanya saja aku mengingatkan, di luar urusan rasa tidak suka antara person to person, ayo fokus lagi. Maksudku Mak, jangan karena ketidakfokusanmu kita melenceng. Betul. Karena selama kita kesampingkan ini sekarang. Ya, sudah terlalu jauh. Kita kan bertemu bukan dari awal, kita kan kenal juga kayak kau, aku lama kau Mak. Karena case ini kan. Kalaupun ku tanggapi kemarin-kemarin itu kan semua karena sudah kelarnya sidang. Namun ternyata sampai detik ini kan berlanjut dan gayung bersambung. Ada benang merahnya dari antara satu case ke hasil keputusan pidana Niki. Makanya aku bilang bangkit kembali. Ayo kalian silakan buka room membahas ini. Kalaupun aku tidak hadir, inilah contohnya sekarang Mak. Aku jarang memang membahas ini, tapi aku tetap kupantau. Tahu Mak? Apalagi aku sampai aku dibilang gini, kau orang yang sudah tidak pernah memantau ini, kau sudah terlalu tua, tidak tahu masalahnya gitu-gitu. Ada yang mengatakan. Nah, aku berharap gini ya, terserah whatever you want to say something about me is I think is such.
gitu loh. Aku yang penting nggak penting sama aku. Tapi ya, yang mau aku bangkitkan kembali karena sudah ada Doktif, mudah dengan apa yang dilakukan Doktif ini dan bisa membuat sesuatu yang bisa memberikan menjembatani beberapa kasus-kasus yang dilempar Nikita Mirzani, misalnya PK-nya, PMH-nya, terus Illegal akses yang dia laporkan sampai sekarang. Iya, dan Hasil semuanya kasasi itu. ini pun juga loh, Ya, Mak. Iya, makanya itu. Sidang gugatan yang kemarin. Ya, semuanya itu harus diterangkan kembali. Makanya aku berharap kita semua sekarang mulai komitmen, ya. Kita mencari data yang benar, fakta yang benar. Kita suarakan yang mana kejanggalan-kejanggalan menurut kita sebagai orang awam, netizen yang melihat dari sisi netizen, oke? Bukan sebagai seorang ahli. Nah, nanti mulai kembali lagi. Aku berharap para PH-PH yang dulu Bang Togar, Bang Nyoman dan sebagainya yang memang memberikan edukasi buat kita terkait ini pasal ini dikaitkan dengan ini. Kenapa ini terjadi itu mau membantu kami kembali untuk memberikan pencerahan, memberikan edukasi, memberikan ilmu. Karena ada yang merasa memberikan edukasi di akhir-akhir cerita ternyata ujung-ujungnya cuan. Terima kasih. Tetap ya ujung-ujungnya kau lempar juga teong-teong itu nanti awak juga yang ngelap-ngelap teong-teong ini dicakap kau itu ya. Bisa nggak, Mak? Jadi maksudku begini, kalian mereka siapapun itu mau mengambil kesimpulan bilang kalau Mambel pemecah pendukung. Aku kan selalu bilang, Mak, pendukung ataupun fans Niki ini bukan hanya ada yang dikomal-komal. Jangan salahkan jika fokusmu terpecah oleh orang lain, oleh penyusup sekalipun. Makanya kan gini aku bilang, aku tadi udah mengingatkan kau terkaitnya. Karena apa? Karena welcome mula, karena kau mau melihat semua ini dari sisi ini dulunya, sehingga mereka terakhirnya merasa kau itu adalah seorang pemecah sebenarnya. Tapi yang tidak bisa kontrol mindset, pikiran hati dan otaknya mereka itu kan mereka sendiri. Betul. Ya kan? Itunya, ngapain kita ributin, ngapain kita sampai ke situ. Nah, sekarang yang penting kita komitmen, kita cari kejanggalan, kita cari data dan faktanya, kita bentuk sesuatu itu agar membantu Nikita Mirzani. Bukan karena ada sesuatu yang dicari. Mohon maaf kalau uang kami bisa cari sendiri sayang. Ya, aku tidak mau aku temenan dengan Mambel, aku temenan dengan si ini, semua aku anggap teman. Karena di dalam pertemananku itu kita ketemunya di kasus Nikita Mirzani. Jadi kalian semuanya sekarang silakan kalian berkomentar apapun, tapi aku akan menyaring. Contoh, sekarang sudah ada teman-teman yang dulu itu sudah mulai membela si Miss Gosong. Maaf ya, aku tidak akan mau berteman dengan kalian. Karena apa? Bagi aku sekarang mau mencari sesuatu yang bisa saling memberikan effort, memberikan pendapat, memberikan data, memberikan fakta. Karena aku tidak mungkin sendiri. Ya, aku tidak mungkin sendiri. Itu dia. Kak Mun suaranya kayak Nazar. Enggak sayang, aku nggak kayak Nazar sayang. Ya, yang sudah ketemu dengan Mak Buti itu ada beberapa orang di ini, termasuk Bella Sembiring Brahmenong. Ya itu ya, aku minta ya teman-temannya Mambel semangat. Apapun ceritanya mulai fokus ke Nikita Mirzani. Oke, setuju? Seperti mati lampu, ya sayang. Itu sih, pokoknya balik lagi, Mak. Ya. Kita masing-masing bantu rangkum apa aja kejanggalan-kejanggalannya gitu. Apalagi kayak sekarang yang kayak sakit gigi itu, karena itu kan bisa buat sakit kepala dan bisa sampai ke saraf otak. Supaya Niki itu juga bisa dapat izin lah, Mak, untuk ngecek ke dokternya gitu loh, Mak. Itu aja. Aku setuju itu. Jadi nanti kita ulik lagi beberapa video-video persidangan karena itu ada di YouTube ya. Nanti kita ulik lagi, nanti kita bahas ya. Nah, semoga nanti PK yang dari Bang Krisnamurti ya. Krisnamurti ya nanti. Mudah-mudahan Bang Krisnamurti melihat beberapa video-video teman-teman sehingga membantu buat Abang sebagai bahan referensinya. Bang Krisnamurti, aku berharap Abang terima kasih juga PH yang kemarin berarti tidak lanjut ya Mambel ya? Kerjasama. Bukan diganti, kan bukan diganti, bukan ditukar, tapi kan kerjasama. ya?
Ya, combine berarti ya, berarti ada penggabungan 2 PH ya. Semoga mudah-mudahan ini dengan bertambahnya, nah ingat nggak Mambel dulu aku bilang apa? Bahwasanya ini harus mengumpulkan beberapa PH yang memang mempunyai kapabilitas yang cukup besar, benar ya? Dan ini sekarang dilakukan Nikita Mirzani, walaupun orang bilang terlambat, tapi aku rasa tidak ada kata terlambat. Ya, jadi semoga nanti aku berharap kembali PH-PH yang dulu memberikan kami pembelajaran edukasi hukum, silakan memberikan, dan semoga nanti dengan PT-PT teman-teman yang konsentrasi kita sekarang inilah membahas kasus Nikita Mirzani, semoga itu menjadi suatu tonggak awal yang bisa membantu mereka menelaah kembali. Dan mereka nanti bisa menentukan masuk dari PK itu dilakukan dengan 2 bukti baru yang bagaimana, terus kemudian dengan kejanggalan yang bagaimana, sehingga PK itu bisa diterima dan dilanjutkan. Ya, nah itu dia. Oke, aduh senangnya aku hari ini ternyata semua sudah kembali ke case-nya Nikita Mirzani. Dan buat Doktif Dari tadi malam. Ya, Ini udah buat kita Doktif, suarakan. thank you, semangat terus dan hati-hati Doktif. Hati-hati buat Doktif, hati-hati karena sekarang Kenapa? ada orang yang mendekati Doktif itu sebenarnya untuk mencari informasi, ternyata dia juga menjual informasi. Hati-hati. Ada lagi penjual informasi nih, Mak. Ada. Aku lagi selidiki. Nanti kalau sudah ketemu sama aku akan buka. Hati-hati. Ya. Itu aja, aku minta tolong sama kalian, kita cari data. Kita applause dulu ya. Semangat, kita cari data. Kita cari yang bisa Kulik membantu lagi, Nikita Mak, Mirzani hasil bebas. video-video yang dari tahun lalu. Makanya aku bilang itu harus kita rangkum. Ya, kita rangkum kembali. Karena apa, Mak? Dari yang kemarin-kemarin, fokus ini kan udah terpecah kan, Mak? Ya, Tanpa mereka sadar, ada beberapa orang yang sudah disusupi. Jadi betul. buat goyang, dan biarkan saja. Karena satu hal juga, jangan ada framingan seakan-akan siapapun yang ingin berhubungan dengan ini katanya dilarang. Tidak ada yang dilarang. Yang penting kali kita itu harus jadi orang itu yang ada prinsipnya gitu loh, Mak. Jangan gampang Makanya. goyang gitu loh, Mak. Aku bukan bilang aku penggemar berat, aku bukan yang pembela Kau paling kan terdepan. penggemarku. Kau harus mengakui kau tuh sebenarnya penggemarku. Tuh Kimbe kan kayak gini, mamanya dibilang penggemar anaknya kan. Inilah yang Iya bikin apa aku enggak? pusing. Iya sih. Tapi gini, aku bilang sama kalian, aku itu sempat vakum berapa lama ya, Mambel, lama ya. Dan tidak mengeluarkan VT di ini, karena apa? Karena kesininya sudah tidak membahas Nikita. Itu aku satu hal mundur 1000 langkah. Tapi sekarang dengan adanya Doktif, aku titik balik, aku kembali lagi, aku mau kita bahas itu. Terus kemudian buat kalian, apapun ceritanya, satu hal ya, tidak ada yang merasa paling. Tapi seharusnya yang merasa salinglah yang kita buat. Saling mendukung, memberikan fakta yang benar, dan saling menyelidiki. Karena apa? Rusak susu sebelanga gara nila setitik. Itulah yang terjadi kemarin. Yang harus kalian sadari masing-masing. Jadi aku berharap kedepannya Nikita Mirzani bebas dengan, walaupun bantuan kita itu tidak begitu berharga menurut mereka, tapi aku yakin Nikita Mirzani mengapresiasi itu, dan itu pernah disampaikan di roomnya Mambel. Jadi Dan itu gini, pernah Mak. disampaikan di roomnya Mambel. Jadi gini, Mak. Ya, jadi gini, Mak. Ada permainan kata-kata yang membuat beberapa orang pendukung ataupun fans itu menjadi goyang. Dengan memberikan contoh, lihat aja dulu ini udah bantu dia, lihat sekarang jadi musuh dia. Beda orang, beda treatment. Iya toh? Dan di sini jika kita mendukung ataupun mengawal kasus ini, tidak ada keinginan untuk Niki harus tahu aku, Niki harus berteman denganku, ataupun Niki harus semeja denganku. Tidak ada. Karena tujuannya kan untuk mendukung dia di dalam case ini kan, Mak. Betul. Menyuarakan kejanggalan-kejanggalan apa yang terjadi di dalam perjalanan kasus itu aja, selebihnya tidak ada. Jadi itulah yang dibuat untuk menyusupi otak-otak mereka, Mak. Iya. Ngerti kau?
dengan menyebutkan nominal sekian, ini begini, si ini yang menerima, si ini, udah cukup lah itu. Stop, capek aku melihat kalian berkoma-koma seperti itu, ya. Nah, tidak perlu validation, tidak perlu verification, dan tidak perlu unjuk dirimu siapa, ya. Karena apa? Bagi kita sekarang saling bukan paling, itu yang paling penting, ya. Saling dan bukan paling. Nah, aku mau gitu. Kita dukung sekarang. Kalau bisa pun mulai sore ini ataupun malam ini berkomalah untuk kejanggalan ini, maksudnya untuk membahas kejanggalan itu supaya dirangkum. Oh, ini juga kemarin ada kejanggalan ini, gitu loh, Mae. Ya, tapi Ya kan? tapi gini ya, untuk berkomal yang positif, kalian harus berhati-hati juga. Karena apa? Banyak orang sekarang ini untuk menaikkan engagementnya, menaikkan algoritmanya, dia naikkan tuh orang-orang yang begitu. Kalau itu aku kena itu, Mak. Udahlah, akunku banyak yang hilang. Kalau kayak gini kok kenakan aku. Ya, nanti Makanya kau dibilang orang, belajar. awak pansos, akun awak aja ada 20, Mak, lebih di kasus ini yang hilang. Makanya kau belajar, nakku, jangan sampai mama lahirkan lagi susah nanti Gak hidupmu. bisa aku nurut, gak bisa aku tunduk, memang kayak gini. Jadi mau kalian aku berubah pura-pura baik. Oh, jangan. Ah, kalau kayak gini, Jadi Mak, itu ya. kau blunder. Kalau gini yang kau serang aku. Sementara ada 20-an akunku ini yang ke-ban, keblokir. Kau jangan kayak gitu. Aku kan mengingatkan kau sebagai mamamu. Udah. Nah, karena apa? Aku berterima kasih sama Mambel bahwasanya ketika orang menghujat aku, kami berdua itu tetap posisi mencari informasi bersama. Itu. Dan aku tidak dibayar Mambel 1 rupiah pun, dan aku tidak membayar Mambel 1 rupiah pun, ya. Dan kami tidak punya kepentingan tertentu di sini, termasuk aku sendiri. Jadi buat kalian semua, mulai sekarang, ya, tugas kita membantu PK-nya Nikita Mirzani. PK harus berhasil. Itu dia. PK harus berhasil. Peninjauan kembali mulai dari awal kasus ini ya, Mak, ya. Ya. PK harus berhasil. Itu punch-nya kita sekarang. PK harus berhasil. Berarti kita buka nih semua album-album yang lama. Ya. Kita pelajarin detail by detailnya. Itu yang kita bahas. Jangan menaikkan orang-orang yang agak-agak sedikit aneh. Perjalanan kasus ini yang dari awal sidang, bahkan dari awal adanya laporan ini, Mak. 1 bulan. Ya, betul, dari Desember, Satu bulan udah langsung yang didatangi kos-kosannya Mail. Ah, itu juga betul. Itu November kalau nggak salah. Semangat kita ya, bantu ya teman-teman. Ya. Semangat. Kita harus buat ini sekarang menjadi hal yang lebih baru lagi. Ya, kita harus buat ini semua menjadi suatu yang memang bisa membantu PK itu berhasil. Itu dia. Dan terima kasih Bang Trisnamurti sudah bergabung dengan PH-nya Nikita Mirzani. Semoga bisa saling tukar informasi. Dan terima kasih juga katanya Doktif didampingi oleh Bang Hotman Paris. Benar ya, Mambel ya? Aku pengen tahu deh. Enggak. Bukan. Oh yaudah. Kalau bisa Karena Bang Hotman Paris bantu dong kami mereka dari sudut kalau hubungan mereka itu kan, Mak, berteman. Cuman kalau untuk membela di kasus ini kan agak sulit karena kan masing-masing teman. Teman, Gitu ya kan. betul. Sudah udah ya. Kau tahu Mak kau lagi di mana? Emak udah di Jogja sayang. Iya, tetaplah kau keliling. Itu aja lah maksudku. Dan untuk konten kreator juga kan, kalau konten kreator kan gampang FYP kan, Mak. Ya betul. Nah, mereka kan kalau bersuara itu kan tegas, lugas, bahasanya juga bisa mereka atur. Pokoknya bisa jadi orang yang bijaksana untuk membuat VT mereka supaya itu FYP, supaya itu dilihat dan dilirik dan menjadi gejolak sosial berikutnya untuk penanganan kasus-kasus ini dan dilirik para petinggi. Itu aja. Ya, mudah, itulah yang harus kita lakukan sekarang. Karena kalau kayak awak ini kan beslema, Mak, cakapnya kan, dan payah kali kayak awak ini untuk FYP itu pula. Bukan